Udah kan cita-cita Pak, cita-citaku setinggi langit. Lah, nyangkut di jemuran. Kira-kira begitu ya. Nah sama, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu bakal jadi artis. Emak saya bukan artis, bapak saya bukan artis. Tapi saya jadi artis. Sama, Pak juga ya. Emak bukan artis, bapak bukan artis. Satu ketika kita tua juga nggak bakal jadi artis. Makanya saya belum sampai tua banget udah berhenti. Bukan berarti saya karena udah alim, bukan karena saya udah jadi orang soleh, bukan. Kenapa saya jarang syuting? Karena nggak diajak. Puas lu Pak, puas. Jadi Pak Arto lebih senang ngajak Ulfa daripada ngajak gua ya kan? Mengsuwe dia tuh. Guru, ini tadi yang serius-serius sudah. Tadi Masya Allah cakep udah, tahlil sudah, maulid sudah, ya udah cakep tuh. Yasinnya udah, Fatihahnya udah, tuh cakep-cakep nih. Tinggal bagian saya yang miring-miringan dikit. Ya, jatuh. Tapi mudah-mudahan semiring-miringnya saya nggak jomplang. Karena bapak saya, walaupun saya bukan kiai, bapak saya mualim, engkong saya kiai. Saya juga bukan orang mana-mana. Situ Pondok Pinang, menggeser ke Bakpulus, gitu doang. Makanya ada pantunnya, gebruk Pondok Pinang, tanah kusir kebayuran, digebuk jam menang, diusir kebingungan. Itu pantun kampung saya itu. Dan sekarang jadi kalau Pondok Indah itu. Yang saya hormati dan yang kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Ustadz Haji Sa'aduddin, Ketua Yayasan Al-Anwar Ma'arif Ciganjur. Wabil khusus yang kita hormati dan yang kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Anwar Al-Mukarram Ustadz Muhyiddin SPDI. Al-Mukarram Al-Ustadz, penceramah kita yang baru saja tadi kita simak dan kita dengarkan, mudah-mudahan manfaat ilmunya buat kita semua. Al-Mukarram Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdurrahman Barki, mengikhlas Kiai, mengikhlas Guru. Juga di belakang saya komandan saya, izin komandan Al-Mukarram Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Letnan Kolonel Kasbudi, izin abangku, jangan tembak saya. Juga guru-guru saya Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Imam Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Muhammad Hashim Asy'ari, Ketua RW 01. RW namanya keren banget nih. Lo mana RW? Mana? Masalah gua kata kali. Nama Habib Hashim Asy'ari. Wow, amazing. Ini berhormat Bapak Samsudin, Ketua RT 02. Ada. Mana orangnya? Oh, dekat. Samsudin. Kalau anak Sampurnaddin. Saya rakaya Bang Haji. Kemudian tokoh masyarakat Al-Mukarram Bapak Haji Nasir dan kulluhum jamaah Masjid Jami Al-Anwar Musholla At-Taqwa. Mudah-mudahan yang kita niatkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah orang-orang tua kita, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Babaniman bin Kempit, juga Mak Rimi bin Sariih, dan orang-orang tua kita semua yang sudah meninggal mendahului kita. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya dengan syafaatnya Rasulullah. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah pembukaannya Pak bagus, miring-miring mah kemana kita saya ngomong. Pak maafin ya Pak. Ya. Gue sih iya karena gue diundang sama lu aja. Gue ceramah sebetulnya gue ya emang lagi itu sih. Lagi sepi job sih. Iya emang. Ya juga bayangin aja sekalinya job tahlilan, pusing RT marah. Suruh bubar tahlilan juga nggak boleh. Nah ini emak gua kesel ya, neng lu kagak jajan lagi dah. Ya dulu saya apal Yasin aja bukan karena saya ngapalin Yasin, enggak. Saya punya orang tua, makanya cakepnya kita karena cakepnya orang tua. Bahkan hebatnya kita sekarang, hebatnya orang tua kita. Bahkan bisa kita hidup panjang umur, berkah, dianggap sama orang, dibaikin orang, bisa jadi bukan doa kita, tapi doanya almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Ya kita kalau nggak ada bapak nggak ada artinya. Anak dari bapak, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Ya bener, tawasul namanya. Bener. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono bapak yang ini bin bapak yang ini bapak yang itu tuh bin bapak yang itu yang ini yang ono yang itu. Al-Fatihah. Banyak kan. Makanya kenapa kita harus ngelancarin
pelawak, Bapak saya udah diajarin nih. Bapak saya nengkenya tahlil nunggu kubur zaman dulu. Kalau orang meninggal itu nggak di rumah ditungguin ya, di atas kubur dibikinin balai. Saya bagian ngompa tuh, ngompa air. Kan yang ngaji aki-aki semua. Dia yang miring senderan pules. Aki-aki. Asal habis makan kena angin dikit. Tinggal kita dah jam 12 mana di tengah kebun kuburannya serem. Suruh baca kita nggak pelan-pelan, kencang terus. Habis asal kita pelanin ada zaman dulu masih bulakan itu. Makanya saya hafal Yasin nggak pernah ngapalin. Ditenteng sama bapak saya baca Yasin. Ngeliatin bibir orang tua. Dia orang tua lagi pada baca Yasin kan bari merem tuh. Saya malah lagi ngeliatin kue aja. Kapan nih jam melek nih kok geser nih kue. Makanya kata bapak saya, lu ngikut. Kalau ada orang tahlil ngikut buruan. Bapak lu mau berangkat, cepet udah, nyusul. Kenapa sihnya? Gua nggak masak. Berkat. Ngarep bener gitu. Sampai bapak bilang, ntar kalau nyampe sono duduknya deket kiai. Emang ngapa mak? Lempengan itu makanan banyak. Biarin lu nggak dapat ilmu, nggak apa-apa kata emak saya. Yang penting dapat makan aja dulu. Ilmu mah gampang, kita rajin ikut juga nyusul. Yang paling jelek ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian. Ini kata emak saya, anak tolol. Apa yang lu arah? Makanya sampai sekarang garis luang saya kerjaannya. Ya, kira-kira cakepnya kita. Makanya tadi Pak Alpatur. Birru abakum tabirrukum abnaukum. Siapa orang nih mananya? Siapa orang yang sering doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah, dia bakal dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa anak yang berbakti, siapa orang yang berbakti kepada emak bapaknya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Birru abakum tabirrukum abnaukum. Kita begini karena orang tua kita ngajarinnya begini. Haji Akri nggak pernah ngimpi diundang selesai ngelawak, tiba-tiba apa namanya kalau zaman sekarang viral, para pencari Tuhan. Ingat yang main para pencari Tuhan bulan puasa? Bapak ingat Pak? Iya Pak. Iya dari zaman Bapak masih ada gigi dulu kan ya? Iya. Zaman itu para pencari Tuhan tetap ya Pak. Setiap sahur kita nonton para pencari Tuhan, selalu rating itu. Selalu rating itu. Masih ingat kan yang main jadi Ustadz Ferry? Iya. Yang jadi Ustadz aku banget sama bininya? Ya itu gua. Maaf nih Pak, gua kalau nyombong leher gua kaku nih. Jadi yang bikin bagus kita bukan kita, bapak kita, emak kita, nyak kita. Bahkan maaf Paul Pak. Ini Masya Allah, saya aja pelawak duluan, belum sanggup nyumbang mobil buat masjid. Kalau gua mah apa lempengan ini? Solo mau ngasih tahu? Bang Deddy cakep tuh bimbingan suaminya. Ini kan bagaimana lakinya? Ya iya kan? Coba bagaimana lakinya bini mah rata-rata nurut Bang. Sampai malam juga nonggeng. Iya emang tempat tidur basah, hujan bocor. Dia mah pikirannya ke situ najis tuh. Ya ini yang disebut jariah. Ini pahalanya nyampe ke almarhum orang-orang tua kita. Semobil besok berangkat di surga, amin. Begitu dong, baik sangka aja. Jangan dibahas. Emang kalau orang meninggal dikirimin Fatihah nyampe. Masa sih? Kan orang udah mati. Masa dikirimin Fatihah? Emang nyampe? Coba dong lu mati gua kirimin. Kalau nggak nyampe miss call. Makanya kalau meninggal besok bawa HP. Saking gak percayanya. Ya jangan dibahas. Kita kirim SMS, kirim catatan WA dari sini ke Bandung nyampe nggak? Nyampe. Dari sini ke WA nyampe nggak? Ke Surabaya. Luar negeri nyampe nggak? Itu urusan sinyal. Artinya gambaran di sono, apalagi urusan Allah. Jaringan Allah pasti lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Iya iyalah. Galak banget ya. Tengel. Bakal ceramah kebangatan cerita ada yang masuk. Saya kira menyembah dulu. Artinya apa? Ini
ini. Ada yang paling cakep itu nanti jariah ini bakal ngalir terus. Makanya apa tadi tawasul, kata guru saya, tawasul itu nyambung. Gue lengket nih. Nggak pakai legging gue. Apa itu tawasul? Nyambung. Bocoran dari kiai, nanti kita begitu berjembat di jembatan Shirathul Mustaqim, ada yang namanya Shirathul Mustaqim, itu jembatan buat kita. Satu rambut dibelah 7. Bayangin. Turun 1000, naik 1000 tahun. Ya, datar 1000, berarti 3000 tahun kita. Begitu kita berjembat di jembatan Shirathul Mustaqim, ini ngasih bocoran kiai. Urusan begini gue belajar ngaji sama kiai, sama Parto nggak tahu dia. Boleh cek dah coba. Undang Parto, lu bayar 50 juta suruh ceramah begini, kagak bakalan dia mau. Kita kasih tahu apa tuh? Karena urusan agama mesti ngaji, nggak bisa ngarang-ngarang. Urusan tajwid mesti belajar, nggak bisa seenaknya. Bener, bisa karena biasa. Orang kalau yang biasa pasti bisa. Orang yang nggak biasa kirim tawasul beda. Iya, nggak biasa kok, baru latihan separuh. Nggak biasa, bisa tapi nggak biasa. Lo teriak, yang meninggal wa'inah bukan wa'ila lagi nyayor. Salah kiri. Makanya saya membiasakan sebelum iya, Allah hadrati khususan nabina babaji ini bin babaji itu bin babaji ono, babaji yang ono yang kuburannya di depan masjid, babaji yang ini nih, babaji yang ini nih yang kuburannya di bulakan, babaji yang itu tuh yang kuburannya udah kealingan tembok, babaji yang ono bin babaji yang ini, babaji yang ono yang kuburannya udah ketiban triplek. Babaji yang itu tuh yang kuburannya kemarin dijual anaknya. Yang itu Al-Fatihah. Itu boleh ketawain, tapi kalau nggak biasa nggak bakal bisa itu. Bener. Woi, cepet kan dia tuh. Kalau mimpin tawasul nggak bisa. Wa'ilah dilempar piring sama wa'ana. Aku lagi nyuci lu kirimin Fatihah. Artinya bisa karena biasa. Kenapa sekarang kita begini? Bisa jadi bapak kita nanti, sekarang nih sampai nanti di kuburan kita bakal bareng-bareng, di surga kita bakal bareng-bareng. Bisa jadi ini yang bikin kita masuk surga bareng-bareng dengan orang tua kita. Amin. Di saat orang nggak suka dengan sunnah, di saat orang nggak suka dengan tahlil, kita yang hidupin tahlil pusing-pusing amat sih. Jangan dibahas ketinggian. Orang baca Yasin di atas kuburan, mau di mana ki? Iya. Gua kalau gue sakti di atas api malah. Iya kan? Jangan kebanyakan dibahas kalau menurut saya gitu. Jangan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini musyrik, ini bid'ah, ketinggian. Gua mau ngaji aja di mana? Di kuburan bapak gua. Gua ngaji di kuburan bapak gua. Kecuali di atas puhunan, gua ngaji. Kan gua malu ngaji di atas puhunan, mana pakai kolor. Biji nyeplos mengkilat. Ada kunyuk nyomot, waduh kelengkeng nih. Ini jangan dianggap ceramah, ini mah silaturahmi saya ke junior saya. Karena dia mainnya sama teman saya. Masalah ngaji mah gampang. Nggak usah pusing-pusing. Abang girang juga ngaji udah. Tidur di tempat ngaji masih dapat pahala, tuh cakepnya. Jadi jangan takut nggak ada pahalanya. Oh, kelihatannya ke orang benar, bagus, biar kelihatan ke orang benar nggak apa-apa. Kata bapak, siapa pak orang yang paling benar? Nanti orang yang paling benar itu yang akhir hayatnya husnul khatimah, masuk surga dia. Itu orang yang paling benar di hadapan Allah. Hari ini siapa pak yang benar? Bukan lu, bukan gua. Kita juga nggak tahu siapa kita nanti. Bisa jadi saya ceramah, ternyata yang masuk surga duluan abang nih. Bisa jadi saya ceramah, saya nggak pikirin omongan saya nggak pakai omongan saya, tapi begitu saya yang ceramah, abang yang dengerin, abang yang pakai omongan saya, bisa jadi abang yang masuk surga duluan. Amin. Kita nggak tahu ada rahasia Allah. Kira-kira begitulah, kira-kira begitu. Bahkan nggak sedikit anaknya bangor, bapaknya ngajar terus, nggak pernah mikirin anaknya, ngadu ayam terus anaknya, bapaknya kiai. Kalau cerita di Banten begitu nih. Saya asli Betawi tapi punya kakek Banten. Kakek juga bukan asli Banten, dia punya nenek orang Banten. Makanya dia tinggal di Pondok Pinang. Apa dia bilang? Kuburannya gua udah lihat di pinggir laut. Nah, dicaringin Syekh Asnawi, caringin itu tukang payung nggak kakek? Apa tukang payung Syekh Asnawi itu kakek saya.
makamnya di pinggir. Turunan mah cakep, mata air bagus. Cuman kita aja nggak pernah mau dandang, kira-kira begitu. Bapak suruh ngaji kita ngelawak. Iya. Ya kan, bapak masuk ke masjid kita masuk ke TV, kan setan gitu. Iya kira-kira begitu lah. Ntar juga tua bakal pulang. Siapa yang bayar nenek-nenek bojot? Tapi sekarang aja masih laku ini. Ya coba kalau udah 20 tahun ke depan lagi ntar. Siapa yang mau bisa inilah ceramah Ustaz Akri Patrio. Ya nyari tiang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiup cecoknya juga jatuh. Ada masanya. Jadi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya, kalau bahasa syair dulu, likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempat. Kadang-kadang kita susah menempatkan kata-kata pada tempatnya. Berapa banyak salah ngomong tiba-tiba viral akhirnya berurusan, benar? Ya, kita nggak bisa main-main, iseng-isengan main pijit-pijitan aja ngatain orang kira-kira. Berapa banyak kita akhirnya berurusan? Di penjara, Bang. Iya. Mungkin gue main ngelawak aja, gue nggak mau serius-serius. Gue takut tuh kalau gue ditangkap, anakku saya yang ngasih makan. Iya kan, gue bilang Allah yang ngasih makan, apa ini gue nggak nerima? Apa gimana sih Bang? Gitu. Belum mantep, akidah kita belum mantep, baru bisa ngomong doang. Makanya beruntung bisa ngomong aja udah dipakai. Apalagi kita pakai omongan, kira-kira begitu. Ya saya masih pas-pasin aja, nggak pas juga namanya mah apa ya ini. Penting gue asal urusannya beres aja bro. Ya iyalah kan dia masih syuting, gue udah nggak ada ya kan. Gue bukan minta dibayar, biar paham. Jadi bercanda kayak bercanda, maafin ini. Bagian saya dah yang kira-kira miring-miring sampai jomplang saya dah. Dia yang lurus-lurus saja, doanya lurus, apanya lurus. Sama bapak saya juga begitu, doain saya nggak pernah miring-miring. Ya nggak pernah gitu miring-miring gitu. Bapak ngambok obat atau tai lain? Jadi cakep Ulfa ini, yakin insya Allah berkah terus, ngalir terus, amin. Banyak rezekinya. Sebab kalau urusan anak sama orang tua nggak ada habisnya. Setiap ba'dal maktubah istighfar kita kirim doa ke orang tua. Ya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, pasti selesai. Assalamualaikum astagfirullahaladzim. Pasti itu. La hadrati jami' ahlul kubur, al-fatihah. Jadi ada harian, ada mingguan, Pak, ada bulanan, ada tahunan. Ya. Mana harian, setiap waktu kita selesai sholat pasti kita doain orang tua kita. Ya Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbauna shighara. Doa sekarang, kalau zaman dulu mah Rabbi ighfirli walidayya walijami'il muslimina wal muslimat. Ya gitu ya. Dulu masih kecil, kalau sekarang kan ya gue karena gue udah gabung sama ustadz-ustadz gitu, jadi gue gayain dikit gitu. Ya iya Pak, kan kita bagaimana nyetelnya. Kita makan bunglon, nangkring di daun hijau ya hijau, ya nangkring di batang coklat ya coklat, gitu. Cuman gue kalau nangkring melubung, ya gue asal gue nangkring aja nganakin, gue nangkring nganakin. Gue tanyakan nangkring. Terus. Mana yang harian tadi tuh? Al-Fatihah. Selesai astagfirullahaladzim ali walidayya. Tuh, doa lagi orang tua. Benar? Jadi istighfarnya kita bukan kita doang, Abang. Orang yang salah istighfar, yang udah benar istighfar nggak istighfar supaya apa? Supaya jangan salah. Bapak istighfarnya buat siapa? Bapak kita istighfarnya buat emak kita, buat anak kita. Abang, cakepnya kita bisa jadi Allah kasih hidayah sekarang ini bukan karena kita sebelum ngerti doa, sebelum belajar doa, orang tua udah doain kita. Allahumma ja'al auladana aliman wa muta'alliman wa fatinan wa zakiyah. Pengen orang tua kita punya anak orang-orang yang berilmu. Makanya tanpa sadar kita begini-begini, awas, jangan meremehkan diri sendiri. Bisa jadi besok Allah angkat derajat kita lebih bagus daripada orang-orang yang menghina kita. Biarin aja. Saya nggak pernah hidup mimpi pengen jadi artis, enggak. Saya di pesantren suruh ngaji, balai rombeng ngikut. Guru saya buka kitab, saya ngikut buka kitab. Guru saya tutup kitab, saya ngikut tutup kitab. 5 tahun alhamdulillah saya bisa buka tutup. Gak tutup doang. Ya.
Bisa jadi abang kita dikasih susah dulu, ternyata Allah mau kasih kaya kita besok pagi. Amin. Bisa jadi kita pengen kaya, Allah mau angkat derajat kita, kita direndahin orang serendah-rendahnya, sampai kagak ada harga dirinya kita di mata saudara. Semua ngeliat kita gede, saking nggak sukanya dengan kelakuan kita, terus saja terus. Bisa jadi Allah mau angkat derajat kita setinggi-tingginya karena penghinaan keluarga kita, saudara kita, atau orang siapapun di antara kita. Jadi jangan pernah ngeremehin. Bisa jadi Pak, kenapa bisa begini? Hampir sama, nyaris turunan artis nggak ada. Orang-orang lawak saya nggak paham, siaran radio saya ngikut, saya nggak paham. Tapi ternyata yang bikin bagus kita siapa? Emak bapak kita pagi sore siang malam nangiskin kita. Kita pergi dia pikirin. Maaf abang, belum tentu abang pergi, bini abang nangisin. Ada nggak abang pergi bini abang nangisin? Begitu pulang nggak bawa duit, kemana sih bang? Ya, ayo, ini PR aja, bukan lagi ngajarin, bukan. Saya ngajarin abang sama seperti saya ngajarin diri saya. Saya ceramain abang sama buat saya, bukan buat abang. Kita nggak tahu siapa yang terbaik, belum hari ini abang. Anjing ngikutin kiai bisa masuk surga. Di Ashabul Kahfi lihat, anjing ngikutin kiai bisa masuk surga. Sebajing-bajingannya kita abang, belum sekarang surganya. Masa kita kalah sama anjing? Buset. Ya. Semiskin-miskinnya kita sekarang, abang sabar, dihajar orang, dihina orang, baru sekarang abang. O.S. Korni dalam ceritanya, dia dihinakan manusia di dunia, tapi ternyata dimuliakan para malaikat di langit. Majhulun fid dunya, ma'rufun fis sama. Saya kalau ceramah di LP Cipinang saya angkat abang. Ayo, Badung aja terus. Ya. Kita juga lama-lama mati. Mereka takut sama mati ya istighfar. Bener. Waul Pak kalau pagi sore siang malam udah istighfar, malas syuting. Ngeri udah mau mati. Tadi doanya, wa zakirna bil mauti kulla saat. Ya Allah, ingatkan kami pada kematian setiap waktu, setiap saat. Abang punya bini marah-marah, deketin. Ingat mati. Enggak jadi, dia pengen punya motor, ingat mati. Dia pengen minta dibeliin emas, ingat mati. Pasti abang, muka abang biru. Heran apa aja yang gua minta, gua suruh ingat mati. Emang lu nggak mati dulu? Ya kira-kira begitu. Ya Allahumma rzuqnal qanaah. Doa orang tua saya suka selalu berdoa gitu. Ya Allah, jadikanlah kami, karuniakan kepada kami sifat qanaah, nerima apa adanya. Zaman hidup susah, kerjaan susah, nyari duit susah. Coba abang, kita udah nerimain, kira-kira bini nerima nggak kita hidup susah? Ya bang, gue baca dah ukuran muka lu bang. Capek sama bini, coba apa? Ya, gue udah lihat sih. Bisa takut banget sama bini. Ya, dia bagus dukung. Wah, kita bela-belain banget bini kita. Coba abang mati, ada bini mau gitu? Kagak ada. Kentut kan. Lu bikin rumah bagus-bagus, rumah lu udah bagus, lu mati, kira-kira rumah lu buat siapa? Ya, malah kinyeng barong. Sehidup semati kentut. Bohong. Dia kata cakep banget pelukan. Abang punya bini cakep udah pikiran. Pergi aja 200 meter karena saking cakepnya abang pikiran. Begitu denger aja, gue digodain orang, kata bini tuh. Makanya abang gak pikiran punya bini cakep. Makanya cari bini yang jelek aja, yang biasa-biasa aja. Yang orang lihat pada gede, nah abang jadi itu. Nah, tapi sejelek-jeleknya lu kok masih cakep kok. Iya makanya laki lu betah. Ya laki lu bisa nyari duit, lu bisa nyari duit. Di rumah ngitung bareng. Kalau gue yang nyari, bini gue yang ngitung. Cari bini jangan cakep-cakep bang, pikiran.